Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Movie Crop akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul A Breath Away. Film ini bercerita tentang sebuah kabut misterius yang secara tiba-tiba menyelimuti bumi dan membuat kemusnahan bagi seluruh makhluk. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Matthew. Pada saat itu, Matthew sedang berada di dalam sebuah pesawat. Di sana dia bermimpi melihat seorang anak wanita yang sedang berlarian. Ternyata Matthew baru saja pulang dari Kanada setelah menyelesaikan sebuah pekerjaannya di sana. Kini Matthew telah kembali ke negara asalnya dan berniat untuk segera menemui putrinya yang bernama Sarah. Setelah itu sampailah Matthew di apartemennya. Kemudian Sarah menghubungi Matthew dan meminta agar dirinya segera menemui ibunya. Ternyata Matthew dan istrinya telah lama bercerai. Karena itulah kini tempat tinggal mereka berbeda, walaupun hanya saling berseberangan. Kini Matthew telah masuk ke dalam rumah istrinya yang bernama Anna. Di sana terlihat Sarah yang berada di dalam sebuah tabung oksigen. Nyatanya anak Matthew ini memiliki sebuah penyakit autoimun, dan hal itulah yang telah membuatnya hidup di dalam sebuah tabung oksigen. Setelah itu Matthew memberikan Sarah sebuah hadiah. Hal itu tentu saja membuat Sarah sangat senang. Matthew juga memberikan sebuah kejutan berupa kartu SD dan segera meminta Sarah memutarnya pada virtual box. Ternyata di dalam kartu SD itu terdapat sebuah pemandangan yang sangat indah yang membuat Sarah menjadi semakin senang. Kini Anna yang tadi sibuk telah selesai dengan pekerjaannya. Dia pun segera mengajak Matthew untuk sedikit berbincang. Lalu Matthew menjelaskan kalau dirinya baru saja pulang dari Kanada. Matthew juga berkata kalau dia telah menemukan sebuah fasilitas pengobatan terbaik di Kanada. Karena itulah dia ingin merawat anaknya di sana. Namun Anna yang mendengarnya tidak setuju, karena dia sama sekali belum pernah mendengar fasilitas tersebut. Namun, Matthew kembali meyakinkan Anna untuk dapat mengikuti keinginannya. Akan tetapi Anna tidak mau melakukannya. Karena menurutnya, semua itu hanyalah akan membuat sebuah masalah baru. Dia juga mengatakan kalau Sarah masih mampu menjalani kehidupannya sekarang. Di sisi lain terlihat Anna yang sedang berkomunikasi dengan temannya. Sebelum pulang, Matthew meminta kepada Sarah agar memikirkan kembali keinginannya tersebut. Sebab hanya hal itulah yang bisa membuat Sarah kembali menjadi manusia seperti biasanya. Dan akhirnya Anna mencoba meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu terlihat sebuah berita yang mengabarkan kalau telah terjadi sebuah gempa yang sangat dahsyat di Swedia dan Denmark. Dan tiba-tiba saja gempa itu melanda kota serta negara Matthew. Matthew pun segera menghubungi ayahnya. Kemudian ayah Matthew meminta waktu untuk mengecek apa yang telah terjadi. Kemudian Matthew memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Dia pun dibuat sangat terkejut, karena kini semua orang yang ada di sana berlarian dengan tergesa-gesa. Matthew yang merasa Sarah dalam bahaya, segera meminta agar Sarah dan ibunya untuk tetap berada di dalam apartemennya. Matthew akhirnya menemukan apa yang membuat orang-orang berlarian. Ternyata ada sebuah kabut yang sangat berbahaya keluar dari tanah. Kabut itu akan membunuh siapapun yang telah menghirupnya. Matthew yang mengetahui itu segera berlari sekuat tenaga untuk pergi ke tempat anak dan juga istrinya. Setelah itu dia sampai di apartemen anaknya. Dia segera meminta kepada Sarah untuk tidak menghirup kabut yang berbahaya itu. Kemudian Matthew dan istrinya segera pergi dari sana. Sementara Sarah dia tinggalkan di dalam tabung, karena menurut Matthew Sarah akan aman berada di dalam sana. Dan dia juga akan segera kembali ketika keadaan mulai membaik. Kini Anna dan Matthew naik ke kamar teratas di apartemen itu. Di sana ada dua orang tua bernama Lucien dan juga Colette. Matthew segera melihat keadaan di luar apartemen. Ternyata kabut tersebut sudah menyebar sangat luas. Dia pun segera meminta kain untuk menutupi semua celah yang ada di sana. Sementara itu Sarah mengatakan kalau saat itu kabut telah memenuhi seisi kamarnya. Akan tetapi Sarah mampu selamat, sebab tabung tersebut telah melindunginya. Setelah itu Matthew dan Anna melihat kalau kabut tersebut telah menutupi semua isi kota. Hal itu tentu saja membuat Colette sangat khawatir terhadap anak-anaknya. Namun suaminya segera menenangkannya dan mengatakan kalau anak-anak mereka akan baik-baik saja.
Kemudian terlihat 2 helikopter yang melintas di atas mereka. Hal itu pun membuat mereka berpikir dengan apa yang telah terjadi sebenarnya. Kemudian mereka semua mulai memeriksa sisa makanan di sana. Ana juga tidak lupa melihat sisa baterai tabung milik anaknya. Dan kini tabung itu hanya memiliki sisa baterai selama 10 jam. Di sisi lain, Matthew memutuskan untuk naik ke atap apartemen. Di sana dia menggunakan sebuah teropong untuk melihat sejauh mana kabut tersebut telah tersebar. Lucien menjadi sangat khawatir terhadap anak-anaknya. Dia pun mencoba untuk menghubungi mereka. Namun sayangnya sinyal tidak ada. Akan tetapi Lucien tetap yakin kalau anak-anak mereka baik-baik saja. Dan tiba-tiba saja istri Lucien mengajak untuk pergi ke rumah anaknya. Karena ternyata istri Lucien itu sudah mengalami kepikunan dan membuatnya lupa kalau saat itu telah ada kabut berbahaya. Kini Ana sangat khawatir dengan keselamatan anaknya. Karena sampai saat itu belum ada satupun tim penyelamat yang terlihat. Sementara baterai tabung anaknya itu akan segera habis. Di sisi lain, Lucien mencoba untuk menyalakan sebuah radio. Dengan harapan mereka semua akan mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi. Sementara itu, Matthew mencoba untuk menyentuh kabut tersebut. Dia juga menghirup tangan yang telah menyentuhnya. Namun sama sekali tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Di dalam apartemen, Ana sedang mencoba untuk membetulkan radio itu. Namun tiba-tiba saja Matthew berkata, kalau dirinya akan pergi ke bawah untuk memeriksa keadaan anaknya. Hal itu pun membuat Ana tidak mengizinkannya, karena akan sangat berbahaya bagi keselamatan Matthew sendiri. Namun Matthew mempunyai sebuah rencana, dengan mengambil sebuah tangki oksigen milik Lucien, dan akan menggunakan oksigen itu untuk mengunjungi Sarah. Tanpa berlama-lama, Lucien segera menyiapkan beberapa peralatan, dan segera turun ke lantai bawah untuk mengambil oksigen milik Lucien. Kini Matthew telah sampai di kamar itu, dan segera mengambil tabung oksigen tersebut. Dia juga segera menggunakannya. Namun tiba-tiba saja Matthew terkejut setelah melihat kalau ada seekor anak anjing di sana. Namun induk dari anak anjing itu telah mati. Setelah itu Matthew segera menemui anaknya dan memberikan beberapa kebutuhan kepada Sarah. Dia juga segera mengganti baterai tabung tersebut dan mengatakan kepada anaknya untuk menjaga pasokan makanannya, karena tim penyelamat masih belum pasti akan datang ke sana. Dia pun segera pergi dari sana. Namun kali ini dirinya akan pergi keluar, karena dirinya sangat penasaran, dan dia juga berencana untuk mengambil stok baterai dari banyaknya mobil yang berada di sana. Namun tiba-tiba saja Matthew mendengar sebuah peluit dari kejauhan, dan membuatnya segera menghampirinya. Ternyata suara peluit itu berasal dari para tentara, yang sedang mengiring orang-orang ke sebuah tempat yang lebih aman. Tentara itu juga tidak mengetahui dari mana asal kabut itu berasal, dan mengajak Matthew untuk ikut bersamanya. Akan tetapi Matthew tidak dapat melakukannya, karena dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Setelah itu Matthew akhirnya kembali ke tempat Lucien. Dia pun segera memberitahu mereka semua dengan apa yang telah dia temukan. Matthew juga segera mengajak Ana untuk mengunjungi Sarah. Namun Ana menolak ajakan itu, karena menurutnya jangan sampai mereka menyia-nyiakan oksigen yang tersisa. Di malam hari Matthew kembali memeriksa kabut itu. Dia pun menyadari kalau kini kabut tersebut sudah semakin naik. Karena itulah dia mencoba menandai ketinggian kabut tersebut dengan menandai pada sebuah dinding. Setelah itu dia membicarakan semua itu kepada Ana. Matthew sangat yakin kalau tim penyelamat tidak akan datang dengan cepat, sementara keadaan di sana akan semakin memburuk. Kini mereka berdua memutuskan untuk beristirahat. Namun Ana masih sangat gelisah dengan kondisi anaknya dan memutuskan untuk mengunjungi Sarah yang telah tertidur. Di sana Ana juga tidak lupa untuk mengganti baterai tabung tersebut. Sementara itu Matthew kembali bermimpi anak kecil yang sebelumnya hadir di dalam mimpinya. Namun tiba-tiba saja dia terbangun. Pada akhirnya Ana berhasil memperbaiki radio tersebut. Namun ketika akan menggunakannya, mereka mendengar kalau ada sebuah ledakan yang sangat besar di luar. Mereka pun segera pergi ke atap untuk memeriksanya. Ternyata di tempat pengungsian yang dibicarakan tentara sebelumnya telah terjadi sebuah kericuan. Setelah itu Ana mempunyai sebuah ide untuk membuat Sarah ke atas bukit itu, karena di sana ada seorang teman Sarah yang mempunyai tabung oksigen. Sebab temannya itu juga memiliki sebuah penyakit yang sama dengan Sarah. Namun Lucien sangat khawatir dengan keselamatan Sarah. Akan tetapi Lucien mengatakan kalau Sarah akan selamat sampai sana dengan menggunakan sebuah pakaian khusus. Akan tetapi pakaian itu berada di tempat yang cukup jauh.
Karena itulah Ana meminta agar Matthew mengajaknya mengambil pakaian tersebut. Sebelum berangkat, Matthew memberikan sebuah walkie-talkie kepada Sarah agar dirinya bisa meminta bantuan kepada Lucien jika terjadi sebuah masalah. Di sana Sarah meminta kepada orang tuanya untuk memeriksa keadaan dari sahabatnya yang bernama Noe. Orang tuanya pun segera memeriksa Noe yang tinggal di depan apartemennya. Namun sialnya mereka tidak dapat masuk setelah ada seekor anjing yang terlihat sangat ganas di sana. Kini mereka berdua harus terpisah setelah melarikan diri dari kejaran anjing tersebut. Dan sialnya Matthew harus terjatuh ke dalam sungai, sementara Ana berhasil sembunyi dari kejaran anjing itu. Namun tiba-tiba saja anjing itu kembali mengejar Ana, karena tanpa sengaja Ana membuat sebuah suara. Namun beruntungnya, Ana berhasil melarikan diri kembali, karena tali di leher anjing itu terkait pada sebuah koper, dan membuat Ana berhasil menjauh dari anjing tersebut. Setelah itu Ana pergi ke tepian sungai, dengan harapan akan menemukan suaminya di sana. Namun ternyata Matthew tidak ada di sana. Di sisi lain, Matthew telah berhasil naik pada sebuah tangga. Sementara itu Ana mulai memeriksa peta yang telah dia bawa. Matthew terlihat mengganti pakaiannya dengan mengambil pakaian dari seorang mayat yang ada di sana. Namun tanpa diduga Matthew melihat kalau ada sebuah baju safety di dalam sebuah mobil. Pada akhirnya Matthew dan Ana kembali bertemu di tempat yang dituju. Mereka pun langsung masuk ke dalam lab itu. Di sana mereka menemukan banyak sekali mayat, dan akhirnya mereka menemukan sebuah pakaian yang mereka inginkan. Namun tiba-tiba saja mereka terpental setelah sebuah kobaran api menghantam mereka. Akan tetapi mereka masih selamat. Namun Matthew terkena sedikit kobaran api itu. Ana yang melihatnya pun langsung mencari sebuah tabung pemadam. Setelah itu Ana menjadi sangat panik karena selang oksigen yang digunakan suaminya telah terputus. Namun Ana mempunyai sebuah ide untuk berbagi oksigen bersama suaminya itu, sambil mencari sebuah kamar yang belum terkontaminasi kabut itu. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat yang aman. Ternyata Matthew telah mengalami sebuah luka bakar, dan Ana segera mengobatinya. Kini mereka berdua memiliki sebuah pilihan yang sangat berat, karena ternyata sisa oksigen mereka tinggal sedikit. Hal itu pun membuat Matthew meminta kepada Ana untuk meninggalkannya di sana. Permintaan itu tentu saja membuat Ana tidak mau. Namun Matthew meyakinkan kepada Ana kalau nanti Ana akan kembali menyelamatkannya dengan membuat tabung oksigen yang baru. Hal itu pun membuat Ana akhirnya setuju. Setelah itu mereka berdua berpisah. Ana mulai berjalan kembali, sementara Matthew mencoba untuk kembali lewat atap. Namun sialnya oksigen yang dimiliki Ana akhirnya habis. Hal itu pun membuat Ana harus menahan nafas hingga sampai di apartemennya. Dan untungnya akhirnya Ana berhasil selamat. Namun ketika di dalam apartemen dirinya baru sadar kalau koper yang dia bawa telah rusak setelah ledakan sebelumnya menghantam mereka. Di sisi lain Matthew menemukan banyak perbekalan. Dia pun mencoba memanjat ke gedung lainnya. Hingga pada akhirnya Matthew menemukan banyak sekali perbekalan di sana. Dia juga melihat kalau ada mayat yang tergeletak di sana. Tanpa diduga Matthew menemukan sebuah tabung oksigen. Dia pun segera mengambil tabung itu dan memakainya. Namun tiba-tiba saja datang seorang polisi dan berkata kalau kini tabung oksigen sangatlah berharga dan meminta kepada Matthew untuk kembali meletakkannya sembari mengeluarkan sebuah senjata karena polisi itu berniat untuk menghabisi Matthew di sana. Namun Matthew segera menyerangnya dan membuat mereka berdua harus terjatuh ke bawah. Hingga pada akhirnya Matthew mampu mengalahkan polisi tersebut. Di sisi lain terlihat Ana yang sedang berkomunikasi dengan Sarah. Sarah bertanya kepada ibunya, apakah akan ada sebuah kehidupan setelah mereka semua mati? Namun Ana tidak bisa menjawabnya dan menjelaskan kepada Sarah kalau semua masalah ini akan segera selesai. Namun tiba-tiba saja sebuah pengingat di handphone Ana menyala, yang menandakan kalau baterai tabung anaknya akan segera habis. Ana pun segera bergegas untuk pergi ke sana, walaupun kini dirinya sudah tidak mempunyai sisa tabung oksigen lagi. Sebelum Ana pergi, Lucien menawarkan dirinya untuk pergi ke tempat Sarah. Karena menurutnya, manusia seumur dirinya tidak masalah bila tidak kembali lagi. Namun tentu saja Ana langsung menolaknya, karena dirinya tidak mau mengorbankan siapapun. Setelah itu Ana segera pergi ke tempat Sarah. Dan benar saja, kalau baterainya sudah sangat lemah. Di sana Sarah sangat khawatir kepada ibunya, karena saat itu Ana tidak menggunakan oksigen. Sementara Ana dengan fokus mengganti baterai tersebut. Setelah itu tiba-tiba saja Matthew datang ke tempat anaknya. Di sana Sarah mengatakan kepada Matthew kalau sebelumnya Ana telah datang ke sana tanpa menggunakan oksigen.
Hal itu pun membuat Matthew bergegas mencari Anna. Namun sialnya Anna telah tewas di tangga ketika dirinya berusaha kembali ke atas. Hal itu pun membuat Matthew sangat terpukul. Dia pun merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri karena sudah gagal dalam menjaga keluarganya. Beberapa hari setelah itu gempa kembali terjadi. Kejadian itu pun membuat kabut itu semakin tinggi. Karena itulah mereka semua harus segera pindah dari sana. Matthew pun berencana untuk mengambil pakaian pelindung pada sebuah mobil yang dia lihat sebelumnya, karena pakaian itu akan membuat Sarah aman ketika pindah dari sana. Sementara itu Lucien tidak mau ikut bersamanya, karena menurut Lucien umur mereka sudah tidak lama lagi. Dia pun akhirnya memilih untuk tinggal di sana. Kini Lucien dan istrinya terlihat pasrah, sambil tidur di atas kasur bersama, sambil mengatakan kalau mereka berdua sangat beruntung telah dipertemukan di dunia ini. Setelah itu kabut itu pun segera masuk ke sana dan langsung menyelimuti mereka berdua. Di sisi lain Matthew menemui Sarah. Dia berkata akan segera pergi keluar untuk mengambil sebuah pakaian yang dapat membuat Sarah selamat. Namun Sarah tidak setuju dengan hal itu, karena dirinya takut bila harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Namun ayahnya meyakinkan kepada Sarah kalau dirinya akan segera kembali dengan selamat. Akhirnya Matthew pun segera mengambil pakaian itu. Dia pun dengan cepat kembali untuk menemui Sarah. Di perjalanan kembali, Matthew menemukan sebuah motor beserta kuncinya. Dia pun langsung menggunakan motor itu agar segera sampai ke tempat Sarah. Namun tiba-tiba saja ada seorang anak kecil muncul di hadapannya dan membuat Matthew terlempar dari motornya. Di sisi lain Sarah terus menghubungi ayahnya dengan talkie-walkie. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba saja ada seorang yang masuk ke tempat Sarah dan membuat Sarah sangat ketakutan. Sementara itu Matthew akhirnya kembali sadar. Dia pun segera mengambil pakaian itu dan mencoba menghubungi Sarah. Akan tetapi Matthew sangat kesulitan untuk berjalan, karena dirinya telah terluka cukup parah akibat kejadian sebelumnya. Setelah itu Matthew melihat dua orang yang menghampirinya. Dan ternyata dua orang itu adalah Sarah dan juga Noe. Hal itu pun membuat Matthew sangat senang. Sarah pun menjelaskan kalau kabut itu ternyata tidak berpengaruh terhadap anak-anak. Penjelasan itu pun membuat Matthew sangat senang. Dia pun segera membuka maskernya untuk mencium kening anaknya pertama kali. Ternyata mimpi Matthew mengenai seorang anak wanita selama ini adalah Sarah dan juga teman-temannya yang telah terbebas dari tabung. Setelah itu terlihat Matthew yang telah berada di dalam tabung, sedangkan Sarah kini tetap hidup dengan bebas. Hingga kemudian film pun berakhir. Nah, itulah film A Breath Away. Menurut kamu, film apa lagi nih yang menarik buat Mimin ceritain? Rekomendasiin di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nemenin Mimin cerita. Sampai jumpa di video lainnya. Mimin pamit, dadah.